Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfi Arza Pranoto dengan NIM 120.701.039. Di sini saya yang memenuhi tugas video desain analisis algoritma. Uh, Pertama di sini saya punya algoritma untuk sorting yang untuk mencari median. Nah, maksudnya itu bagaimana? Di sini saya punya ilustrasi bila kita memiliki sebuah array. eh, Kita gambar seperti kotak dulu ya. Nah, kita tentukan si pivotnya dulu. Pivot itu nilai paling terdepan di dalam suatu array ini. Nanti kita buat juga ini namanya partisi, metode partisi. Jadi kita buat bagian-bagian berbeda. Jadi di sini kan kita sudah memiliki nilai untuk pembandingnya pivot ini. Terus kita buat eh, bagian juga ada yang lebih kecil daripada pivot, ada yang lebih besar, dan ini nilai yang nanti akan diproses seterusnya. Lalu setelah kita memiliki nilai yang lebih kecil dan juga lebih besar, kita pindahkan nilai P-nya ke tengah-tengah antara yang lebih kecil dan yang lebih besar, sehingga kita menemukan data yang sudah tersortir dengan mencari mediannya. Itu untuk ilustrasi mudahnya. Nah, di sini kita ada kasusnya, yaitu memiliki data di mana A itu ada 30, 8, 12, 9, 5, 20, dan 17 untuk mencari mediannya. Dan kita tahu di sini jumlah datanya ada 7, maka mediannya itu adalah 7 dibagi 2 sama dengan 4. Kenapa enggak 4,5 atau berapa? Karena di sini kan berbentuk urutan keberapanya. Jadi kita ambilnya 4 untuk nilai KH yang dicarinya. Sini ada algoritma yang kita pakai itu Lamberto partition, ada satu lagi yang siapa gitu lupa. Cuma kita di sini menggunakan Lamberto partition. Di sini itu kita pertama menginput array yang panjangnya itu dari L sampai R dari array keseluruhannya, yaitu dari 0 sampai n-1. Nah, indeksnya itu L, ada L dan R, di mana L itu pasti lebih kecil daripada R, dan output yang kita inginkan dari program ini itu adalah subarray A dengan panjang LR dan juga posisi barunya. Nah, di sini algoritma pertama itu yaitu menentukan pivotnya. Pivotnya itu merupakan posisi ke L dari array A. Nah, di sini kan posisi pertama itu berarti L-nya 0 ya. Berarti kita di sini dilihat L-nya 0, kita memiliki pivot pertama itu 30. Nah, lalu lanjut ke selanjutnya itu S-nya itu sama dengan 0 berarti ya, karena ini posisi ke 0 berarti dia sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu selama I-nya itu L plus 1, selama L plus 1 sampai dengan R, R-nya itu kan di sini berarti 7 ya. Kita akan melakukan pembandingan indeks ke I dari array A dibandingkan dengan pivotnya. Lalu apabila lebih kecil daripada pivot, kita tambahkan nilai S-nya sebanyak 1, lalu kita tukar posisi S dan I-nya. Lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, ini kan kita tadi sudah menentukan pivotnya itu 30, lalu data yang lainnya ini urutannya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 6. Nah, S-nya itu kan tadi sama dengan 0, berarti sama dengan pivot. Lalu I-nya sudah ditambahkan 1 karena tadi L tambah 1 itu L-nya 0 ditambah 1 jadi di 8. Lalu kita jalankan lagi. Ini seolah-olah terlihat tidak berubah datanya karena kondisi data ini tuh pivot pertamanya itu 30 lebih besar daripada semua datanya, sehingga kalau misalkan di ini kan SI, terus kita bandingkan, ini kan lebih kecil, lalu kita tambahkan S-nya. Jadi di sini sebenarnya pindah dulu S-nya ke sini, SI, lalu dia bertukar dengan dirinya sendiri di indeks yang sama. Makanya di sini 8-nya tetap di tempat, tidak bertukar dengan 30. Dan begitu pun seterusnya. 8 dibandingkan dengan 12 lebih kecil,
tidak berpindah. Enggak, bukan dibandingkan dengan 8 ya maksudnya. Sama lebih kecil dibandingkan dengan dirinya sendiri sampai dengan 20 dibandingkan dengan 17. Dia kan tidak lebih kecil daripada pivot karena pivotnya itu otomatis terbesar, sehingga dia tuh ditambahkan sampai nilai S-nya itu di ke-6, 17. Karena S-nya sudah mencapai R ya, bagian sudah 4i sampai R. R-nya itu kan di sini 6 ya, data paling ujungnya. Lalu kita swap si S sama L-nya. Tadi kan array L tuh nggak akan berubah ya karena dia total 0 terus nilainya di pivotnya. Berarti 30 kita tukarkan dengan 17. Jadi 17 yang maju ke depan, 30 ditaruh di paling belakang. Nah, setelah itu ada algoritma quick select karena kita kan sebenarnya mau mencari nilai tengah, bukan hanya untuk menukarkan posisi paling belakang ke paling depan, tapi nilai ke yang indeks keempat ini, yaitu posisi keempat itu kan di sini, cuman indeksnya itu indeks ketiga kalau di data. Nah kan belum ditemukan yang terburuknya. Kita menggunakan algoritma quick select sama input array yang tadi dengan panjang L sampai R. Di sini ada integer di mana itu satu lebih kecil, K-nya itu lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada R min L plus 1. Outputnya itu nilai kth elemen itu jadi elemen ke K dari array L sampai R. Nah di sini tuh ada pengecekan kondisi. Kalau misalkan S-nya sama dengan K-1, kita langsung mendapatkan nilai mediannya. Kalau misalkan S-nya sama dengan K-1. Lalu kalau misalkan tidak sama dengan 1, ada kondisi lainnya yaitu bila S-nya lebih besar daripada L plus K-1, karena di sini L-nya 0, kita mungkin bisa naikkan L-nya 0. Jadi kalau S-nya lebih besar daripada K-1, maka kita akan mencari data yang berada di kirinya. Kalau itu di sini kita bisa lihat kan tadi S-nya itu 6 ya, posisi terakhir di 30. Kita bandingkan karena S-nya tidak sama dengan 3 ya, ini sudah jelas bukan sama dengan 3. Kita bandingkan S lebih besar tidak daripada K-1. K-1 di sini kan datanya 4, min 1 berarti di posisi ketiga. Ini benar berarti ya. Berarti kita mengambil data array dari L sampai dengan S-1. S-nya kan 6. Min 1 itu berarti S kelima ya, dimulainya dari S kelima panjangnya itu. Jadi yang tadinya dari panjang 0 sampai dengan 6, ini 0 sampai dengan S, yaitu S-nya itu berapa? 5. Nah, berarti kita punya data 17, 18, 12, 9, 5, 10 ya. Kita kembali lagi ke algoritma Lamberto karena belum menemukan si nilai tengah yang ke N-nya itu, yang ketiganya itu. Nah, kita sama dibandingkan ini bertukar dengan posisinya masing-masing karena lebih kecil daripada pivot, 8 lebih kecil, 12 lebih kecil, 9 lebih kecil, 5 lebih kecil, sedangkan di sini ada 20. Kan 20 itu lebih besar daripada 17, maka kita ada, kalau misalkan dia lebih kecil kan S-nya tambah 1, swap. Tapi kalau misalkan tidak memenuhi kondisi ini, kita langsung aja tukarkan S dengan L. Di sini kan S-nya itu di posisi 5. S terakhir itu di posisi 5 dan L-nya kan akan selalu 0 ya, dia akan 17. Jadi kita tukar 17 dengan 5. Jadi datanya menjadi 5, 8, 12, 9, 17, 20. Nah, di sini S-nya itu kan terakhir berhenti di 17 ini, di data keempat, urutan keempat. Jadi kita cek lagi S-nya, K-1-nya kan 3. Ini masih harus mencari data yang sebelum. Oke, tadi kan ditemukan bahwa si S-nya itu lebih besar daripada 3. Maka kita akan mencari nilai dari array yang L sampai dengan S-1. S-1 yang dikurangi 4 kan 3.
Tapi dari tabel ini nilai pivotnya itu terkecil daripada yang lain, sehingga saat membandingkan ke semuanya dengan 5, posisi S-nya tidak bertambah karena kondisi if array di indeks I lebih kecil daripada pivot, baru bisa menambahkan S satunya. Tapi karena di sini tidak lebih kecil, maka posisi S-nya tetap di 5 sampai si I-nya itu berjumlah R. R-nya kan di sini 3. Nah, berarti S-nya itu kan di posisi 0, S sama dengan 0, sehingga tidak memenuhi kedua kondisi apabila if sama dengan S sama dengan K-1 atau enggak S lebih besar K-1. Karena tidak memenuhi kondisi tersebut, kita mencari mediannya di array yang baru, yaitu apa? A sama dengan S plus 1 sering hingga R. Jadi di sini kita mendapatkan S plus 1-nya karena tadi 0, S-nya itu 1. Jadi kita mendapatkan nilai pivotnya itu 8. Dan array sisanya itu sampai ke R yang awal. R-nya itu kan 6. 8, 9, 12, 17, 20, 30. Nah, di sini sama kasusnya seperti tabel yang ini. Nilai pivotnya itu paling lebih kecil daripada nilai-nilai lainnya, sehingga S-nya akan tetap di posisi 8. Nah, S-nya itu 1, kita bandingkan lagi dengan 3, karena 1 tidak lebih besar atau sama dengan 3, maka kita jalankan lagi program quick sort yang tadi bawah. Kita tambahkan S-nya tambah 1, 1 kita mulai dari 2, mendapatkan pivotnya itu bernilai 9, kita bandingkan dengan nilai yang lainnya, tetap lebih kecil daripada 3, maka kita tambahkan lagi 1 array pivotnya berpindah lagi ke 12. Nah, di 12 ini sama juga ketika dibandingkan dengan nilai setelahnya itu dia lebih kecil daripada yang lain, sehingga nilai S-nya itu tidak berubah. Tapi di sini kita lihat kalau misalkan S-nya dibandingkan dengan 3, ini kita sudah mendapatkan si posisi S-nya itu sama dengan 3. Jadi kita kalau S-nya sudah sama dengan K-1, kita mengembalikan nilai array di posisi ke S ini. Yaitu berapa? Kita menemukan mediannya itu adalah 12 dari data tersebut. Mungkin itu penjelasan buat median. Terima kasih. Selanjutnya yaitu algoritma merge sort. Nah, di sini merge sort itu kita membagi datanya itu menjadi dua subbagian, dan kita akan lakukan tiap bagian itu menjadi bagian yang lebih terurut lagi, nanti kita satukan kembali, namanya merge sort. Nah, di merge sort ini ada dua komponen utama mungkin ya. Yang pertama itu ada algoritma merge sort-nya itu kita di sini algoritmanya itu intinya membagi array dari 0 sampai n-1 menjadi kedua bagian array. Di sini itu ada array dari 0 sampai dengan n bagi 2 min n per 2 min 1, dan juga ada array dari n per 2 sampai n-1. Jadi ini dua bagian berbeda, ada yang nilai tengah ke kiri, nilai tengah ke kanan. Nah, di sini dari array A kita kopikan kepada array B, dan juga array yang dari n per 2 sampai dengan n-1 kita kopikan ke C. Lalu setelah ini itu datanya kan nanti akan berbentuk seperti ini ya. Dari A nya itu 13, 15, 12, 8, kita menjadi B nya itu sisi kirinya dari mulai tengah ke kiri 13, 15, dan C itu sisi kanannya 12 sama 18. Ini B sama C nya setelah melakukan copy ini. Lalu kita lanjut ke merge sort yang B nya itu sendiri. Kan ini B nya itu B sama C nya itu belum dua-duanya terurut, ini masih 12 sama 8. Si datanya itu masih belum berurut ya, harusnya 8 yang di depan sedangkan B-nya. Tapi di sini kita lakukan merge sort di tiap sub array-nya, dari B-nya juga kita bagi ke dua bagian. Di sini ada merge sort B, yaitu saya bagi ke dua bagian baru, yaitu D sama E. Di D ada variabel 13, di E ada 15. Nah, ini panjang P dan Q-nya itu 1. Lalu kita gunakan algoritma merge. Ini kan sudah dibagi dua, tidak mungkin data satu dibagi lagi menjadi setengah gitu ya. Kita satukan kembali datanya menggunakan algoritma merge. Nah, di sini tuh di kondisi awalnya itu IJK-nya itu, mohon maaf, IJK-nya itu seperti 0. Lalu kita akan melakukan
Lalu kita akan melakukan pengecekan terhadap I-nya itu apakah sampai D itu sama dengan kondisi si P dan Q-nya itu, biar tidak melebihi batas ya. Jadi selama I-nya itu lebih kecil daripada P dan juga J-nya lebih kecil daripada Q, kita akan membandingkan antara array B di indeks I dan juga C di indeks ke J. Lalu kalau misalkan kondisi ini benar terpenuhi apabila B-nya itu lebih kecil atau sama dengan C, maka array yang awal, yang A, kita masukkan dengan nilai yang lebih kecil ini, yang B. Karena lebih kecil, kita masukkan menjadi indeks yang pertama di A. Lalu ditambahkan I-nya itu, I-nya ditambah dengan 1. Kalau misalkan tidak lebih kecil, berarti kan C-nya itu lebih kecil ya. Jadi kita memasukkan nilai C-nya ke array A. Nah, kalau C-nya yang dimasukkan, indeks J ini bukan I, ini bukan I, ini J. Maaf. Nah, setelah itu K-nya juga sama, akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, itu untuk algoritma merge menyatukannya. Bisa dilihat di sini, ini kondisi awalnya I-nya 0, J-nya 0, K-nya 0. Kita bandingkan D0 dengan E0. Apakah D0 lebih kecil daripada E? Kan di sini terlihat D0 sudah pasti 13 lebih kecil daripada 13. 13 lebih kecil daripada 13. 13 lebih kecil daripada 15. Maka dari itu memenuhi kondisi ini. Jadi kita melakukan si B-nya itu kita masukkan dengan nilai D0 yang ke-13. Kita masukkan, maka mungkin pertama itu akan menjadi seperti ini ya, 13 B-nya itu. Ini untuk yang pertama. Lalu karena ini tidak memenuhi nilai I lebih kecil daripada P, karena P-nya 1, I-nya di sini 1, karena tadi sudah ditambahkan di sini, K-nya juga ditambahkan 1, maka kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Nah, ini kondisi selanjutnya ini adalah memasukkan yang sisa dari array sub-array-nya ke array utama. Yaitu kalau misalkan I-nya itu sudah sama dengan P, maka berarti kan array sub-array yang C-nya itu tidak dimasukkan. Maka kita masukkan nilai sisa yang ada di sub-array C ke array utama A. Tapi kalau misalkan si J-nya yang sudah sama dengan Q, J-nya sudah sama dengan Q, berarti sub-array yang di B itu belum semuanya dimasukkan. Maka di sini else copy-nya itu sub-array sisa yang ada di B kita masukkan ke A karena yang C-nya sudah habis. Kalau di sini kondisinya itu B-nya yang sudah habis duluan. Jadi kita masukkan nilai yang berada di sub-array E ini ke B. Maka kita menemukan B-nya itu 13,15 di sini. Lalu sama juga merge sort C. Kita bagi dua lagi menjadi F dan G. F-nya ada 12, G-nya ada 8. Kondisi awal 0. Kita bandingkan. Karena si F0-nya ini tidak lebih kecil daripada G, kita masukkan nilai yang lebih kecil, yang G-nya. Do else C0, G0 dimasukkan ke C0. Jadi nilai G0-nya itu 8. Kita masukkan 8. Kita lakukan pemasukan subarray sisa, maka kita akan mendapatkan C-nya itu 8,12. Nah, ini saya ganti aja. Ini 8,12. Nah, ini untuk merge sort yang satu-satu. Nah, ini untuk merge sort utamanya yaitu BCA. Kita akan menyatukan B, C untuk dimasukkan ke variabel ke array A. Nah, di sini juga sama merge seperti algoritma merge. Kondisi awalnya 0, kita bandingkan B0 dan C0. B0-nya 13, C0-nya 13. Karena kondisinya C-nya ini lebih kecil, tidak lebih besar, maka kita melakukan yang else. Kita masukkan yang lebih kecilnya, C, maka kita dapat array A pertamanya itu 8. Lalu kita tambahkan J dan K-nya 1 karena tadi memenuhi kondisi else. Lalu kita bandingkan lagi B0 dibandingkan dengan C1 karena tadi nilai J-nya sudah bertambah 1 kan, ini bertambah 1, nilai C-nya juga diindeks ke J, itu yang nomor 1. Tapi di sini tadi 8 sudah dimasukkan, kita bisa coret. Bandingkan B0 dengan C yang 1.
13 masih lebih besar daripada 12, berarti kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita menggunakan algoritma yang else. Kita memasukkan untuk A indeks yang ke-1, karena juga tadi bertambah 1. A di indeks yang pertama kita masukkan nilai C di indeks yang pertama, menjadi menemukan urutan seperti ini. A-nya itu ada 8 sama 12. Kita tambah lagi J dan K-nya. Nah, karena J-nya itu sudah 2, dia sama dengan Q ya, Q-nya itu 2. Berarti kondisi J kurang dari Q tidak terpenuhi, maksudnya itu kondisi while yang ini tidak terpenuhi, maka kita langsung ke algoritma yang memasukkan sisanya, yaitu copy B0. Ya, karena I-nya kan tidak sama dengan P, tapi di sini karena kondisi while-nya salah, kita menggunakan yang else. Jadi nilai sisanya B-nya belum sama sekali dimasukkan. 13 sama 15-nya kita langsung masukkan ke array di 2.3. Ini 2 itu nilai tengahnya tadi. K-nya itu kan sudah K-nya 2, P plus Q 2 tambah 2 4 dikurangi 1, dia menjadi 3. Jadi indeks dari 2 sampai 3, maka kita akan menemukan array yang terurut seperti ini, 8, 12, 13, 15. Mungkin itu cukup sekian penjelasan dari algoritma Merge. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan dari saya. Semoga ini bisa memenuhi tugas DA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.